Bapak Ibu sekalian, kita melangkah pada pokok bahasan yang kelima atau bab 5. Minggu lalu kita membahas 3 bab dan sudah divideokan. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendalami, ingin menyesuaikan, lebih mengakrabkan, video itu akan diberikan kepada Bapak Ibu ya pada hari atau ending kuliah kita. Sekarang pada pokok yang kelima, bab kelima, masih sebenarnya kontras dengan bab yang keempat. Bab keempat membahas mengenai mitos-mitos. Bab yang kelima, no, that's not not mythological, but ini adalah salah ketiga, keistimewaan doktrin ala Trinitas. Ya, dia istimewa, tiada banding dan tiada tanding. Itulah doktrin ala Trinitas. Keistimewaan doktrin ala Trinitas. Sing ada lawang. Tiada banding dan tiada tanding. Maka itu Allah tidak boleh ditanding-tandingkan dengan Allah lain. Allahku lebih hebat dari Allahmu. Ini pikir konyol. Ya, ini pikiran konyol. Allahku lebih besar Allahku lebih hebat daripada Allahmu. Ini pikiran konyol. Stop dari kekonyolan-kekonyolan dalam berteologi. Tidak boleh konyol-konyol berteologi. Karena Allah itu tidak ada tanding. Tidak ada lawan. Jangan dibuat Allah superlatif. Engkau lebih tinggi dari ini. Engkau lebih. No. You are the most and foremost. Itu yang kita harus akui mengenai Allah. Mengenai kemahatinggian, kemahabesaran, kemahaajaiban dan kemaha-mahaan. Yang lain semua hanya Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Tetapi kita punya Allah maha semua. Dan kemahaan Allah tidak dapat dibandingkan dan ditandingkan. Ini pun diambil dari buku saya, Allah Trinitas, suatu sistem kepercayaan logis-teologis Kristen. Doktrin Trinitas ditolak dan diterima. Kenapa? Karena keistimewaannya yang tiada tara. Kalau ada gadis desa ditolak dan atau diterima oleh pemuda di kampung. Kenapa? Karena keistimewaannya. Ini hanya bercanda saja. Pernyataan saya demikian. Keistimewaan doktrin Allah Trinitas. Doktrin Allah Trinitas bukan doktrin paling aneh karena tidak masuk akal, bukan doktrin yang paling sukar, bukan doktrin yang paling lemah, melainkan doktrin yang paling istimewa bagi orang percaya. Siapa yang menganggapnya aneh, menganggapnya sukar, menganggapnya lemah, karena mereka adalah orang yang buta, tidak bisa melihat keistimewaan. Orang yang buta tidak bisa melihat keistimewaan. Poin pertama, masih menindaklanjuti pernyataan saya terakhir tadi. Orang buta tidak bisa melihat keistimewaan. Orang yang buta rohani tidak memiliki mata dan tidak memiliki mata sistem berpikir logis-teologis, hanya dapat menduga bahwa Allah Trinitas doktrin yang tidak masuk akal, paling lemah, paling sukar. Kalau ada orang Kristen masih menganggap bahwa Trinitas itu adalah doktrin Allah yang paling tidak masuk akal dan paling lemah dan paling sukar, betapa bodoh dan betapa butanya orang Kristen tersebut. Mereka tidak dapat melihat keistimewaan doktrin Allah Trinitas sebagai keistimewaan orang percaya. Kenapa? Mata mereka buta. Udah buta, tidak mau dengar lagi pengajaran. Kenapa? Karena tidak beroleh kasih karunia Allah. Mereka berusaha untuk membuka mata mereka sendiri, namun tidak dapat. Mereka berusaha melihat, memahami, mau mengerti, namun tidak dapat melihat keistimewaan doktrin Allah Trinitas selain hanya imajinasi mereka sendiri yang terungkap pada pertanyaan-pertanyaan, pendapat, bahkan pada penghinaan mereka tentang Allah Trinitas.
Mengapa mereka menghina Allah dan menghina orang Kristen? Karena hanya sejauh itu imajinasi mereka. Mereka tidak melihat keistimewaan. Jadi jangan marahlah kepada orang yang tidak seiman. Jangan marah, jengkel, benci pada orang yang tidak percaya. Karena mereka buta. Mereka tidak bisa melihat apa yang kita lihat. Keistimewaan Allah Trinitas sama dengan keistimewaan orang percaya. Dengan worldview dan sistem berpikir logis-teologis, orang percaya kagum dan menyembah Allah yang adalah roh adanya, namun berpribadi. Ya, namun berpribadi. Bapa, pribadi anak, pribadi Roh Kudus. Wah, hanya ada kekaguman. Saya mau tanya, di mana adakah kekaguman karena masuk akal? Adakah kekaguman karena masuk akal? Justru karena melampaui akal, maka orang kagum. Seharusnya orang kagum dengan Allah Trinitas karena melampaui akal. Kalau agama itu hanya akal-akalan dan hanya sejauh akal, maka tidak akan ada kekaguman. Mengapa kita kagum kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Mengapa kita kagum dengan karya penebusannya? Mengapa kita kagum dengan karya kematiannya, karya inkarnasinya? Kenapa? Karena melampaui akal. Maka hanya ada kekaguman. Masih ada kekaguman pada orang-orang beragama hanya karena semuanya masuk akal. 3 pribadi sehakikat inilah istimewa dan tidak ada yang lain. Selain itu, yang istimewa bagi orang percaya bahwa masing-masing 3 pribadi berurusan langsung dengan kita orang percaya. Coba pikirkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, stay free. Coba pikirkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pak Agustinus. Bapa, Anak, itu berurusan. 3 pribadi ini berurusan dengan orang percaya secara personal. Betapa istimewanya. Bukan punya 3 Allah, tapi punya satu hubungan intim. Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Ibu Petronella. Itu kekhususan banget. Allah itu dekat, Allah itu tidak ada pohon. Allah itu di kita dan kita itu di Allah. Masya Allah. Ini sangat-sangat spesial. Nah, inilah yang saya sebutkan, ya, saya sebutnya 3 pribadi saya, inilah istimewa, berurusan dengan kita orang percaya, dan inilah yang saya sebut dengan iman teisme, yaitu iman Allah yang transenden, yang tak terjangkau, namun juga pada saat yang sama Allah yang imanen, yang menjangkau kita manusia seutuhnya, bukan hanya sebagai Bapa, melainkan juga sebagai Anak, sebagai Roh Kudus. Dia menjangkau kita dengan kebapaan. Dia menjangkau kita dengan keanakan yang menebus. Dia menjangkau kita dengan Roh Kudus yang menghibur, menuntun. Pekerjaan Allah Trinitas sempurna untuk orang percaya secara total. Dan di sana kita kagum. Ini keistimewaan. Selanjutnya, sekalipun kelihatannya Allah Trinitas berkarya dalam sejarah dunia untuk semua ciptaannya, khususnya semua manusia, namun ia memberi perhatian khusus pada orang percaya sebagai biji matanya. Ulangan 32 ayat 10. Biji mata Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita sebagai bagian dari orang percaya mendapat perhatian khusus dari Allah Trinitas. Dan inilah keistimewaan orang percaya yang bertolak dari keistimewaan Allah Trinitas. Keistimewaan juga berkenaan dengan keistimewaan penyelamatan Allah Trinitas. Kita tahu bersama bahwa manusia berdosa dan divonis mati dalam hukuman kekal. Tetapi beroleh kasih karunia dan menerima berkat rohani Allah Trinitas dalam surga. Efesus pasal 1 ayat 3. Ada spiritual blessing. Berkat rohani itu apa?
Berkat rohani itu yaitu Allah Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah Anak menebus kita, orang-orang pilihan Bapa. Dan Allah Roh Kudus memeteraikan kita, serta menjamin kita. Ya, inilah yang saya sebut dengan bukan saya sebut, yang ditemukan dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 3. Spiritual blessing. Berkat. Heavenly blessing. Heavenly blessing. Spiritual blessing in heaven. Spiritual heavenly blessing. Yaitu God the Father chose us before, sebelum dunia diciptakan. Apa artinya? Kita sudah ada dalam pikiran Allah sebelum nenek moyang kita ada. Dalam kekekalan, we were on His mind. Ya, ini spesial sekali yang sangat menubah. Saya menjadi Kristen bukan karena mama papa saya Kristen. Saya menjadi Kristen bukan karena kantong Kristen. Tapi dalam kekekalan, Allah sudah merancang saya. Dan inilah yang namanya heavenly blessing. Atau spiritual heavenly blessing. Allah yang dipilih oleh Bapa, ditebus oleh Anak. Yang ditebus oleh Anak, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Inilah keistimewaan orang percaya. Nah, keistimewaan juga terkait dengan persekutuan dengan Allah Trinitas. Orang percaya diselamatkan oleh Allah Trinitas untuk bersatu dengan Allah Trinitas. Persekutuan orang percaya dengan Allah Trinitas adalah suatu keistimewaan orang percaya. Persekutuan ini ditandai dengan sakramen baptisan dan diteguhkan oleh perjamuan kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kedua sakramen ini adalah sakramen berkenaan dengan persekutuan dengan Allah Trinitas. Salah satu pokok doa Tuhan Yesus Kristus mengenai persekutuan atau persatuan Trinitas dengan orang percaya, yaitu tertuang dalam Yohanes pasal 17 ayat 1. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ada satu kemanunggalan. Ada satu kemanunggalan antara God in Trinity dengan saya orang percaya. Ada satu sekutu. Suatu hubungan yang tak dapat diganti dan dibandingkan dengan hubungan apapun. Inilah keistimewaan orang percaya. Setelah persekutuan, kesatuan, penyertaan. Ada keistimewaan penyertaan Allah Trinitas. Allah tidak hanya memerintah orang percaya untuk pergi menjalankan tugas, melainkan juga disertai oleh Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 8 ayat 19-20. Penyertaan Allah Trinitas tidak hanya berkenaan dengan tugas-tugas besar, the Great Commission, melainkan juga penyertaan dan kehadirannya dialami dalam komunitas orang percaya dalam gereja. Ya, seperti yang terungkap dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 15. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Dalam komunitas orang percaya, kita disertai Tuhan. Dalam penugasan, kita disertai Tuhan. Ini menambah satu keyakinan kokoh bahwa we are not alone. The three person of Trinity accompany us in the Christian community, in a Christian family, in a church, local church, and also dalam tugas-tugas kita untuk mewartakan kabar baik tentang Allah Trinitas. He always accompany us wherever we are. Ini satu hal yang spesial. Sebagai pernyataan penutup, kita tidak mengagumi doktrin Allah Trinitas, melainkan kita menyembah dan mengagumi Allah Trinitas. Namun, merumuskan doktrin Allah Trinitas adalah salah satu cara kita mengaguminya. Coba disimak kalimat baik-baik ini.
Sekali lagi, kita tidak mengagumi Allah Trinitas. Doktrin maksudnya. Kita tidak mengagumi doktrin. Jangan kita menghebat-hebatkan doktrin. Memamerkan doktrin. Melainkan kita menyembah dan mengagumi Allah Trinitas. Di antaranya dengan pernyataan-pernyataan doa kita. Kita berdoa kepada Allah Trinitas. Ya, kita mengagumi Allah Trinitas, menyembah Allahnya dengan pernyataan-pernyataan doa kita. Tapi juga dengan cara kita membuat rumusan, merumuskan doktrin Allah Trinitas. Ini pun satu cara kita mengagumi Allah Trinitas. Terima kasih. Terpujilah Allah Trinitas.